Baiknya, Kak. Baik. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dari kelas AK62R akan mempresentasikan materi chapter 7 yaitu tentang Risk of Financial Institution atau resiko dari lembaga keuangan dengan mata kuliah manajemen resiko yang diampu oleh Bapak Sparta. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya sendiri, Kriblesita Tessa dengan NIM 2023 1211044 dan rekan-rekan saya ada Agnesia Venvenita dengan NIM 2023 1211018 dan Karina Amalia Ikram dengan NIM 2023 1211041. Di sini ada subbab tentang apa aja yang akan kami bahas dalam presentasi pada hari ini. Yang pertama itu ada introduction, yang kedua ada interest rate risk, yang ketiga itu ada credit risk, yang keempat ada liquidity risk, yang kelima ada foreign exchange risk, yang keenam sovereign risk, yang ketujuh market risk, yang kedelapan off balance sheet risk, yang ke-11 teknologi dan operational risk, yang ke-10 insolvency risk, yang ke-11 ada other risk and the interaction of risk. Next. Oke, di sini kita akan masuk dalam introduction. Seperti judul mata kuliahnya yaitu manajemen resiko, maka kita perlu tahu apa itu resiko dan manajemen resiko. Jadi resiko sendiri itu adalah konsekuensi, bahaya, atau akibat yang kurang menyenangkan serta merugikan yang dimana timbul dari ketidakpastian atas suatu tindakan atau kejadian di masa mendatang. Sedangkan menurut ISO 31000, resiko itu didefinisikan sebagai efek ketidakpastian terhadap sasaran, yang dimana resiko ini itu mencakup potensi kerugian fisik, kerugian finansial, kerugian sosial, dan hukum yang perlu dikelola. Untuk meminimalisir dampak tersebut, maka diperlukan proses sistematis yang disebut dengan manajemen risiko, yang meliputi identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi secara garis besar, manajemen risiko itu adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan potensi ancaman seperti ancaman finansial, operasional, hukum, dan lain sebagainya untuk meminimalkan dampak negatif dan melindungi aset dari organisasi. Ini melibatkan langkah yang terstruktur dari identifikasi, analisis, mitigasi, serta pemantauan terus-menerus untuk memastikan keberlanjutan dan pencapaian tujuan. Next. Oke, selanjutnya itu ada tujuan utama dari manajemen lembaga keuangan, itu adalah untuk memaksimalkan nilai bagi pemiliknya. Namun, upaya ini biasanya berjalan beriringan dengan potensi peningkatan resikonya juga. Kemampuan mengelola risiko secara efektif merupakan kunci kesuksesan kinerja lembaga keuangan. Yang dapat dikatakan juga bahwa inti dari bisnis lembaga keuangan adalah mengelola berbagai risiko tersebut. Meskipun stabilitas sektor keuangan secara umumnya terjaga, tapi resiko dalam intermediasi keuangan justru meningkat seiring dengan semakin terintegrasinya perekonomian dengan pasar global. Oleh karena itu, para manajer lembaga keuangan di Indonesia khususnya itu harus mencurahkan perhatian dan waktu yang cukup besar untuk memahami serta mengelola berbagai resiko yang dapat mengancam lembaga mereka, terutama dalam konteks dinamika ekonomi nasional. Next. Oke, di sini ada 10 jenis resiko yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan. Yang pertama itu ada resiko suku bunga, yang dimana resiko ini itu ditanggung oleh lembaga keuangan ketika jatuh tempo aset dan kewajibannya tidak sesuai. Yang kedua ada resiko kredit, yang dimana resiko bahwa arus kas yang dijanjikan dari pinjaman dan sekuritas yang dipegang oleh lembaga keuangan mungkin tidak dibayar penuh. Terus kemudian yang ketiga ada resiko likuiditas, yaitu resiko bahwa adanya lonjakan penarikan kewajiban secara tiba-tiba yang dilakukan oleh deposan atau nasabah dari lembaga keuangan terkait yang akan mempengaruhi nilai aset dan kewajiban lembaga keuangan.
dan diperlukan likuidasi dari aset-aset secara secara cepat dan yang membuat harga nilai dan harga aset itu akan jatuh dari dari harga wajar. Kemudian ada resiko nilai tukar mata uang asing yang dimana merupakan resiko bahwa perubahan nilai tukar itu dapat mempengaruhi nilai aset dan kewajiban lembaga keuangan yang didenominasikan dalam mata uang non-domestik. Baru yang kelima itu ada resiko kedaulatan, yang dimana resiko bahwa pembayaran kembali dari peminjaman asing dapat terganggu karena adanya pembatasan, intervensi atau campur tangan dari pemerintah asing. Selanjutnya itu ada resiko pasar, yang dimana ini adalah resiko yang ditanggung dari aset dan kewajiban dalam buku perdagangan lembaga keuangan karena adanya perubahan suku bunga, nilai tukar, dan harga lainnya. Yang ketujuh itu ada di luar neraca atau off balance sheet, yang dimana resiko ini ditanggung oleh lembaga keuangan sebagai akibat dari aktivitas yang terkait dengan aset dan kewajiban kontingennya yang dipegang di luar neraca. Kedelapan itu ada teknologi, resiko teknologi, resiko yang ditanggung oleh lembaga keuangan ketika investasi teknologi itu tidak menghasilkan penghematan biaya yang diharapkan. Kemudian ada resiko operasional, resiko bahwa teknologi, baik itu audit, pemantauan, dan sistem pendukung lainnya yang mungkin mengalami kerusakan atau kegagalan fungsi. Kemudian yang ke-10 ada insolvensi atau resiko kebangkrutan, yang dimana ini merupakan resiko bahwa lembaga keuangan mungkin tidak memiliki cukup modal untuk mengimbangi penurunan nilai asetnya secara tiba-tiba. Next. Kita akan membahas lebih lanjut tentang interest risk atau resiko suku bunga. Di chapter 1, di chapter sebelumnya itu dijelaskan bahwa salah satu fungsi lembaga keuangan itu adalah sebagai transformator aset, di mana proses ini itu melibatkan pembelian aset primer seperti pinjaman dengan menggunakan dana yang diperoleh dari penerbitan liabilitas sekunder seperti deposito. Nah, karakteristik dari keduanya ini seringkali berbeda, terutama dalam hal jatuh tempo dan likuiditas. Ketidaksesuaian jatuh tempo antara aset dan liabilitas inilah yang dapat memicu resiko suku bunga bagi lembaga keuangan. Salah satu strateginya untuk melindungi diri dari resiko bunga adalah dengan mencocokkan periode jatuh tempo antara aset dan juga liabilitasnya. Meskipun mencocokkan jatuh tempo antar aset dan liabilitas tersebut itu juga dapat mengurangi exposure resiko. Hal ini juga berpotensi untuk menurunkan profitabilitas, yang dimana keuntungan yang diperoleh dari peran sebagai transformator aset, yaitu yang mengambil resiko, akan berkurang. Oleh karena itu, tidak semua lembaga keuangan itu menerapkan strategi yang sama. Di beberapa bank umum, secara tradisional itu cenderung memiliki ketidaksesuaian dengan aset berjangka lebih panjang. Sementara perusahaan asuransi jiwa lebih sering mencocokkan aset dan liabilitas jangka panjang. Penting juga untuk dipahami bahwa pencocokan jatuh tempo bukanlah untuk melindungi nilai yang sempurna terhadap resiko suku bunga. Hal ini disebabkan oleh faktor teknis, seperti perbedaan antara durasi atau periodenya, kemudian ada perbedaan maturity atau tanggal jatuh tempo nominal, serta struktur pendanaan lembaga keuangan yang tidak hanya berasal dari utang, tetapi juga dari modal ya atau ekuitas. Sedangkan di dalam dunia nyata, di dunia realnya, portofolio aset itu biasanya didanai oleh kombinasi antara liabilitas dan ekuitas. Untuk melindungi nilai ekuitasnya, nilai ekuitas pemegang saham, lindung nilai yang efektif justru mungkin memerlukan ketidaksesuaian yang terukur, bukan pencocokan yang tepat. Next. Di sini ada contohnya yang dimana dengan mengandaikan sebuah lembaga keuangan itu meminjam dana jangka pendek senilai 100 juta dolar dengan jatuh tempo 1 tahun, yang bunganya itu 9% per tahun untuk membeli aset jangka panjang yang nilainya 100 juta dolar dengan jatuh temponya 2 tahun dan dengan imbal hasil 10% per tahun. Di tahun yang pertama, lembaga keuangan tersebut itu dapat keuntungan sebesar 1 juta dolar, yaitu dari selisih antara 10% dan 9%. Lalu di tahun kedua, keuntungannya jadi tidak pasti karena lembaga keuangan tersebut harus melakukan perpanjangan pinjamannya atau refinance.
Kalau misalnya suku bunga tetap di 9%, maka keuntungannya akan tetap sama 1%. Eh, tapi kalau misalnya suku bunganya naik jadi 11%, maka lembaga keuangan tersebut akan mengalami kerugian 1% juga. Nah, selanjutnya itu ada uh, resiko kredit. Resiko kredit itu sendiri muncul dari ketidakpastian dalam pemenuhan arus kas yang dijanjikan dari pinjaman atau surat berharga yang dipegang oleh lembaga keuangan. Semua lembaga keuangan itu menghadapi resiko kredit ini. Semua Namun, lembaga yang berinvestasi pada jangka panjang seperti bank atau perusahaan asuransi jiwa umumnya lebih rentan dibandingkan lembaga dengan portofolio berjangka pendek seperti reksadana atau pasar uang. Idealnya, jika semua pembayaran pokok dan bunga dilakukan secara tepat waktu, resiko kreditnya tidak akan muncul. Tapi jika ada gagal bayar, lembaga keuangan itu beresiko kehilangan sebagian atau seluruh pokok pinjaman serta bunga yang dijanjikan. Instrumen keuangan seperti obligasi korporasi dan pinjaman bank itu umumnya menawarkan imbal hasil yang tetap, yang flat dengan probabilitas tinggi, tetapi disertai dengan potensi kerugian. Misal, meskipun probabilitasnya kecil, misalnya saat terjadi gagal bayar, lembaga keuangan tidak hanya kehilangan pendapatan bunga, tetapi juga kehilangan sebagian pokoknya, tergantung hasil dari kepailitan debitur atau yang dipinjamin. Oleh karena itu, salah satu peran lembaga kunci keuangan adalah melakukan screening dan juga monitoring calon debitur secara ketat untuk memastikan hanya yang paling layak yang akan mendapatkan kredit. Nah, dampak real dari resiko kredit ini dapat dilihat pada tren penghapusan pinjaman di bank komersial, terutama pada pinjaman kartu kredit. Tingkat penghapusan pinjaman kartu kredit itu cenderung lebih tinggi dan berfluktuasi seiring ke kondisi ekonomi perubahan regulasi. Nah, untuk mengelola risiko ini, lembaga keuangan tidak hanya perlu memantau debitur secara aktif, tetapi juga menerapkan diversifikasi portofolio dengan menyebarkan investasi ke berbagai jenis pinjaman atau surat berharga. Dengan demikian, meskipun pengembaliannya maksimal, hanya dapat dicapai jika semua pembayarannya dibayar lunas, pengelolaan risiko kredit yang baik melalui pemantauan dan diversifikasi itu dapat mengurangi kerugian dan meningkatkan stabilitas kinerja lembaga keuangan dalam jangka yang panjang. Next. Nah, di sini ada salah satu contoh grafik dari resiko kredit lembaga keuangan, di mana grafik ini itu menggambarkan tren net charge off rate, yaitu tingkat penghapusan piutang bersih. Di mana di situ tuh ada CNI loans uh, atau industri, kemudian ada real estate loans, itu perumahan dan juga credit card loans. Secara umum, ketiga jenis pinjaman tersebut itu menunjukkan pola yang relatif sejalan dengan siklus ekonomi, di mana puncak penghapusannya itu terjadi di awal tahun 2000-an, eh, dan paling signifikan itu di tahun 2008 sampai 2009. Nah, kartu kredit itu menunjukkan volatilitas tertinggi di antara ketiganya dan cenderung lebih responsif terhadap guncangan ekonomi dibandingkan dengan pinjaman lain. Kemudian ada pinjaman komersial atau CIN loans, dia itu berfluktuasi dengan pola yang mirip dengan kartu kredit, namun dengan tingkat yang lebih rendah, yang menunjukkan ketahanan yang relatif lebih baik di luar periode resesi. Yang keempat itu ada pinjaman real estate atau real estate loans. Sebelum tahun 2008 itu cenderung paling stabil, tapi pada saat krisis keuangan di tahun 2008 di 2009 itu melonjak karena adanya krisis perumahan. Lalu kemudian setelah di tahun 2010 itu menunjukkan penurunan yang konsisten seiring dengan pemulihan pasar properti. Dari grafik ini tuh mengonfirmasi bahwa risiko kredit itu bersifat siklis dan sangat terkait dengan kondisi makroekonomi. Lembaga keuangan itu perlu mengintegrasikan analisis siklus ekonomi ke dalam strategi pengelolaan risiko kreditnya. Next. Selanjutnya itu ada risiko likuiditas atau liquidity risk, di mana
Resiko ini terjadi ketika pemegang liabilitas lembaga keuangan atau nasabah atau juga bisa deposan itu secara tiba-tiba meminta penarikan dana tunai dalam jumlah yang besar atau saat nasabah yang memiliki kredit atau komitmen pinjaman menggunakan haknya untuk menarik dana tersebut secara bersamaan. Pada kondisi normal, penarikan dana harian umumnya itu bisa diprediksi oleh lembaga keuangan terkait dan sehingga dapat diatasi dengan meminjam tambahan dana dari pasar uang. Namun resiko serius ini muncul ketika terjadi krisis kepercayaan atau kebutuhan dana yang mendesak secara massal. Dalam situasi tersebut, permintaan dana tunai melampaui kemampuan lembaga keuangan untuk memenuhinya secara langsung. Ketika tekanan likuiditas meluas, biaya pendanaan itu jadi sangat mahal, kemudian akses ke dana segarnya juga jadi terbatas. Nah, lembaga keuangan kemudian terpaksa harus menjual aset-asetnya, termasuk aset-aset yang dalam kategori yang tidak liquid atau yang sulit untuk liquid dengan cepat, harus dijual cepat untuk memenuhi permintaan dari penarikan nasabah atau deposan tersebut. Nah, penjualan dalam kondisi yang terburu-buru itu seringkali harus dilakukan dengan harga yang diskon atau dijual dengan harga yang lebih murah dari harga wajarnya. Yang dimana ini tuh akan mengakibatkan tergerusnya profitabilitas lembaga keuangan dan mengancam kelangsungan eh, lembaga keuangan tersebut. Nah, contoh nyatanya itu terjadi di tahun 2008, di mana Indinex Bank eh, mengumumkan mengenai masalah modal dan penghentian operasi hipoteknya, di mana nasabah itu pada panik dan melakukan penarikan dana secara besar-besaran, meskipun pinjamannya mereka itu udah dijamin oleh FDIC. Nah, gelombang penarikan yang besar memaksa regulator mengambil alih ID Next Bank tersebut hanya dalam hitungan hari. Kasus ini menggambarkan betapa cepatnya ketidakpercayaan dapat memicu krisis likuiditas yang berujung pada kebangkrutan. Untuk mengelola risiko likuiditas, lembaga keuangan itu perlu memiliki strategi yang mencakup manajemen aset dan liabilitas yang penuh kehati-hatian, di mana mempertahankan cadangan likuiditas yang memadai serta memiliki akses ke sumber pendanaan darurat. Selain itu, diperlukan juga sistem seperti asuransi simpanan yang berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik dan mencegah penarikan dana secara panik dari nasabah atau dari deposan. Next. Nah, di sini ada contohnya bisa diperhatikan ada dua kondisi, di mana di kondisi yang di sebelah kiri, yang before withdrawal atau sebelum penarikan, dan yang di sebelah kanan itu setelah penarikan. Nah, sebelum penarikan deposito, lembaga keuangan itu tercatat memiliki aset uang tunai itu 10 dolar, dan aset yang tidak liquid itu ada 90 dolar. Lalu kemudian diberitahu juga bahwa aset-aset ini tuh didanai dengan deposito sebesar 90 juta dolar dan modalnya 10 juta dolar. Lalu kemudian misalkan para depositor atau para nasabah itu secara tidak terduga menarik uang mereka secara massal. Di mana dicontohkan kalau misalnya contohnya deposito itu menarik sebesar 15 juta dan lembaga keuangan pada saat itu dikondisikan tidak menerima suntikan dana lain atau mendapatkan deposito baru. Nah, maka untuk menggantikannya dan untuk memenuhi penarikan deposito 15 juta tersebut, lembaga keuangan pertama-tama itu menggunakan aset tunai mereka yang sebesar 10 juta dolar untuk dimiliki, kemudian berupaya menjual aset yang tidak liquidnya untuk mengumpulkan tambahan 5 juta dolar dengan asumsi bahwa lembaga keuangan tidak meminjam dana lagi di pasar uang jangka pendek dan karena tidak dapat menunggu untuk mendapatkan harga yang lebih baik untuk asetnya di masa mendatang. Lembaga keuangan harus menjual aset tidak liquid mereka dengan harga 50 sen per dolar. Dengan demikian, untuk menutupi sisa penarikan deposito sebesar 5 juta tersebut, lembaga keuangan harus menjual aset tidak liquid senilai 10 juta dolar sehingga mengalami kerugian 5 juta dolar dari nilai nominal aset tersebut. Lembaga keuangan tersebut kemudian harus menghapus kerugian tersebut dari modal atau dana ekuitasnya karena modal hanya 10 juta sebelum penarikan deposito.
kerugian dari penjualan aset secara terburu-buru sebesar 5 juta dolar hanya menyisakan ekuitas sebesar 5 juta dolar bagi lembaga keuangan. Baik, selanjutnya itu kita akan membahas tentang foreign exchange risk atau yang dikenal sebagai uh, risiko pada nilai tukar asing atau valuta asing. Di zaman sekarang ini semakin banyak lembaga keuangan atau Fidelity National Information Service yang menyadari bahwa baik investasi asing langsung maupun investasi portofolio asing dapat memperluas manfaat operasional dan keuangan yang tersedia dari investasi domestik murni. Oleh karena itu, dana pensiun Amerika Serikat yang pada awal tahun 1990-an memegang sekitar 5% asetnya dalam sekuritas asing dan kini memegang lebih dari 13% asetnya dalam sekuritas asing juga. Pada saat yang sama, banyak banyak bank besar di Amerika Serikat, bank investasi, dan reksadana telah menjadi lebih global dalam orientasinya, sejauh mana imbalan hasil dari investasi domestik dan asing tidak sepenuhnya berkorelasi terhadap potensi keuntungan bagi semua Fidelity Nasional atau FI yang memperluas kepemilikan aset dan pendanaan nilai bisnisnya melalui batas domestik. Imbalan hasil dari investasi langsung, domestik dan asing, serta investasi portofolio tidak sepenuhnya berkorelasi karena dua alasan. Yang pertama adalah bahwa teknologi dasar dari berbagai ekonomi berbeda. Begitu pula dengan perusahaan-perusahaan di dalam ekonomi tersebut. Misalnya, satu ekonomi mungkin berbasis pertanian, sementara yang lain berbasis industri. Dengan infrastruktur ekonomi yang berbeda, satu ekonomi dapat atau sedang berkembang, sementara yang lain sedang mengalami kontraksi. Pada pertengahan 2010-an, ekonomi Amerika Serikat sedang berkembang, sementara ekonomi di benua Eropa sedang mengalami resesi. Dan alasan kedua adalah bahwa perubahan kurs valuta asing tidak sepenuhnya berkorelasi antar negara. Artinya, misalnya kurs dolar dengan euro mungkin menguat, sementara kurs dolar dan yen mungkin melemah. Salah satu manfaat potensial dari sebuah lembaga keuangan atau FI yang semakin global dalam pandangan bisnisnya. Itu misalnya kemampuan untuk memperluas operasinya ke luar negeri secara langsung melalui pembukaan cabang atau akuisisi atau secara tidak langsung dengan mengembangkan portofolio aset keuangan yang mencakup sekuritas asing maupun sekuritas domestik. Meskipun demikian, investasi asing menjadi rentan terhadap risiko valuta asing. Risiko valuta asing itu adalah risiko bahwa perubahan nilai tukar dapat berdampak negatif terhadap nilai aset liabilities yang denominasi dalam mata uang asing. Untuk memahami bagaimana risiko valuta asing timbul, misalnya sebuah FI di Amerika Serikat memberikan pinjaman ke perusahaan Inggris dalam bentuk mata uang pound. Jika pound Inggris melemah nilainya terhadap dolar AS, maka pembayaran pokok dan bunga yang diterima oleh investor AS akan terdevaluasi dalam dominasi dolar. Sebaliknya, jika pound Inggris melemah cukup jauh selama periode investasi, ketika arus kas dikonversi kembali ke dolar, imbalan hasil keseluruhan dapat menjadi negatif. Artinya, pada konversi pembayaran pokok dan bunga dari pound ke dolar, kerugian valuta asing dapat mengimbangi nilai yang dijanjikan dari pembayaran bunga dalam uang lokal pada kurs valuta asing yang asli saat investasi dilakukan. Secara umum, sebuah FI dapat memegang aset yang demonisasi dalam mata uang asing dan atau menerbitkan liabilities aslinya. Next. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwa pertimbangan sebuah lembaga keuangan di Amerika Serikat yang memegang 100 juta dolar, 100 juta pound dalam bentuk pinjaman pound sebagai aset dan membiayai 80 juta pound diantaranya dengan sertifikat deposito pound. Perbedaan antara 100 juta pound dan 80 juta sertifikat deposito pound dibiayai oleh sertifikat deposito dolar, yaitu 20 juta dalam bentuk sertifikat deposito dolar. Terlihat pada gambar 72. Dalam hal ini, lembaga keuangan Amerika Serikat tersebut memiliki posisi net long 20 juta dalam aset pound. Artinya, ia memegang lebih banyak aset asing daripada liabilitas. Dan lembaga keuangan aset Amerika Serikat tersebut akan mengalami kerugian jika nilai tukar pound turun atau terdepresi terhadap dolar selama periode tersebut. Dalam terms dolar, nilai aset pinjaman pound turun atau berkurang. Nilainya lebih dari liabilitas sertifikat deposito pound.
Artinya, FI terpapar resiko bahwa aset asing bersihnya mungkin harus dilikuidasi pada kurs valuta asing yang lebih rendah daripada kurs yang berlaku saat FI memasukkan posisi aset liability asing. Sebaliknya, FI dapat memiliki 20 juta lebih banyak liabilitas pound daripada aset dalam kasus ini yang akan memegang posisi neto pendek dalam aset pound seperti yang ditunjukkan dalam gambar 73. Di mana dalam keadaan ini FI terpapar risiko valuta asing jika pound menguat terhadap dolar selama periode investasi. Hal ini terjadi karena nilai liabilitas pound dalam demonisasi dolar meningkat lebih cepat daripada imbalan hasil aset pound. Akibatnya, untuk mendapatkan lindungan nilai yang mendekat sempurna, FI harus mencocokkan aset dan liabilitasnya dalam setiap mata uang asing. Perlu dicatat bahwa FI hanya sepenuhnya terlindungi jika mengasumsikan bahwa ia memiliki aset dan kewajiban asing dengan jangka waktu yang sama persis. Dengan pertimbangan apakah yang terjadi jika FI mencocokkan ukuran buku mata uang asing aslinya seperti aset pound sama dengan kewajiban pound, yaitu 100 juta pound dalam mata uang tersebut. Tetapi tidak mencocokkan jangka waktunya sehingga aset pound memiliki jangka waktu 6 bulan dan kewajiban pound memiliki jangka waktu 3 bulan. FI tersebut kemudian akan terpapar risiko suku bunga asing. Risiko ini bahwa suku bunga Inggris akan naik saat harus memperbarui 100 juta kewajiban CD pound pada akhir bulan ketiga. Akibatnya, FI yang mencocokkan baik ukuran maupun jangka waktu paparan aset dan kewajibannya dalam mata uang tentu terlindungi atau kebal terhadap risiko mata uang asing dan risiko suku bunga asing tersebut. Next. Selanjutnya itu country of survey risk. Seperti yang telah kami sebutkan dalam bagian sebelumnya, sebuah lembaga keuangan atau FI yang berorientasi global dan tidak mencocokkan ukuran dan jangka waktu aset dan likuiditas asingnya akan terpapar pada risiko mata uang asing dan risiko suku bunga asli. Bahwa di luar risiko-risiko tersebut dan bahkan saat berinvestasi dalam dolar, memegang aset di negara asing dalam mengekspos FI pada jenis risiko investasi asing. Tambahan yang disebut risiko negara atau risiko suveren. Risiko negara atau risiko suveren ini adalah jenis risiko kredit yang berbeda dihadapi oleh FI yang membeli aset seperti obligasi dan pinjaman korporasi asing. Misalnya, ketika korporasi domestik tidak mampu atau tidak bersedia melunasi pinjaman, FI biasanya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan kebangkrutan domestik dan pada akhirnya dapat mengembalikan setidaknya sebagian dari investasi awalnya ketika aset perusahaan yang gagal bayar dilikuidasi atau direstrukturisasi. Sebaliknya, korporasi asing mungkin tidak dapat melunasi pokok atau bunga pinjaman, meskipun ingin melakukan paling umum pemerintah negara tempat korporasi tersebut berkedudukan, yang dapat melanggar atau membatasi pembayaran utang karena kekurangan mata uang asing dan alasan politik yang merugikan. Namun, leverage semacam ini mungkin sangat lemah di hadapan mata uang dan pemerintahan suatu negara yang runtuh. Next. Nah, selanjutnya itu tuh market risk atau risiko pasar. Risiko pasar ini timbul ketika lembaga keuangan secara aktif memperdagangkan aset dan liabilitasnya serta derivatif daripada menahannya untuk tujuan investasi jangka panjang, pembiayaan atau lindungi nilai. Risiko pasar erat kaitannya dengan risiko bunga, risiko kredit, risiko valuta asing, sehingga ketika risiko ini meningkat atau menurun, risiko keseluruhan FI juga terpengaruh. Namun, risiko pasar menambah dimensi lain yang berasal dari aktivitas perdagangannya. Seperti yang kita ketahui, risiko pasar adalah risiko tambahan yang ditanggung oleh FI atau lembaga keuangan ketika risiko suku bunga, risiko valuta asing, dan risiko kredit digabungkan dengan strategi perdagangan aktif, terutama yang melibatkan horizon perdagangan singkat seperti sehari atau 2 hari. Secara konseptual, portofolio perdagangan lembaga keuangan dapat dibedakan dari portofolio investasinya berdasarkan horizon waktu dan likuiditas pasar sekunder. Portofolio perdagangan berisi aset, liabilitas, dan kontrak derivatif yang dapat dibeli atau dijual dengan cepat di pasar keuangan yang terorganisir. Portofolio investasi atau dalam kasus bank yang disebut buku perbankan berisi aset dan nilai liabilitas yang relatif tidak liquid dan dipegang untuk periode perdagangan yang lebih lama. Next.
Seperti pada gambar berikut, menunjukkan pembagian hipotesis antara aset dan liabilities yang ada di buku perbankan dan buku perdagangan. Seperti yang dapat dilihat, buku perbankan berisi mayoritas pinjaman dan simpanan serta aset-aset lain yang tidak likuid. Sedangkan untuk buku perdagangan sendiri berisi posisi panjang dan pendek dalam instrumen seperti obligasi, komoditas, valuta asing, dan ekuitas serta derivatif. Dengan meningkatnya sekuritas pinjaman bank, misalnya hipotek, semakin banyak aset menjadi liquid dan dapat diperdagangkan. Tentu saja sering waktu setiap aset dan liabilitas dapat dijual, meskipun regulator perbankan umumnya menganggap aset yang dapat diperdagangkan sebagai aset yang diperdagangkan untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. Lembaga keuangan swasta seperti LKS memiliki pandangan jangka waktu yang lebih pendek. Secara khusus, LKS khawatir tentang fluktuasi nilai aset mereka dan liabilitas akun perdagangan untuk periode singkat 1 hari, terutama jika fluktuasi tersebut mengancam solvabilitas mereka. Contoh ekstremnya dari jenis risiko yang terlibat dalam perdagangan aktif adalah tentu saja krisis keuangan di tahun 2008 sampai di tahun 2009. Ketika peminjam hipotek gagal membayar hipotek mereka, institusi keuangan yang memegang hipotek dan sekuritas berbasis hipotek tersebut mulai mengumumkan kerugian besar atasnya. Adalah pinjaman disekuritasi ini dan khususnya pinjaman hipotek subprime yang disekuritasi yang menyebabkan kerugian finansial yang besar di pasar. Bank investasi dan perusahaan sekuritas menjadi pembeli utama pinjaman hipotek dari penyedia pinjaman pada awal tahun 2000-an yang memungkinkan mereka meningkatkan bisnis mereka dalam mengemas pinjaman tersebut menjadi sebuah sekuritas. Ketika peminjam hipotek gagal membayar hipotek mereka, pasar hipotek yang disekuritas ini membeku dan lembaga keuangan terpaksa menahan aset-aset mereka yang beracun ini dengan nilai pasar yang sangat menurun. Bank investasi khususnya mengalami kerugian besar dalam hipotek sekuritas yang mendasarinya. Next. Selanjutnya itu off-balance sheet risk. Salah satu tren paling mencolok bagi banyak lembaga keuangan modern adalah pertumbuhan aktivitas di luar neraca mereka. Dan oleh karena itu, risiko di luar neraca mereka, meskipun semua lembaga keuangan dalam berbagai tingkat terlibat dalam aktivitas di luar neraca, perhatian utama telah tertuju pada aktivitas bank, terutama bank-bank besar yang berinvestasi secara signifikan dalam aset dan liabilitas di luar neraca, khususnya sekuritas derivatif. Sebaliknya, kegiatan di luar neraca kurang menjadi perhatian bagi lembaga penyimpanan kecil dan banyak perusahaan asuransi yang memegang relatif sedikit sekuritas di luar neraca. Kegiatan di luar neraca secara definisi tidak tercantum dalam neraca saat ini, di mana suatu lembaga keuangan karena tidak melibatkan pemegang klaim utama saat ini, seperti aset atau penerbit klaim sekunder saat ini, yaitu liabilitas. Sebaliknya, aktivitas di luar neraca mempengaruhi bentuk neraca FI di masa depan, bukan saat ini. Aktivitas ini melibatkan pembentukan aset dan liabilitas kontingensi yang berpotensi di masa depan, dimasukkan ke dalam neraca, dan oleh karena itu aktivitas ini memiliki dampak langsung terhadap keuntungan dan kinerja lembaga keuangan di masa depan. Oleh karena itu, akuntan menempatkannya di baris paling bawah atau di bawah garis bawah neraca aset dan kewajiban lembaga keuangan. Contoh yang baik dari aktivitas di luar neraca adalah penerbitan jaminan surat kredit standby oleh perusahaan asuransi dan bank untuk mendukung penerbitan obligasi pemerintah daerah. Banyak pemerintah, negara bagian, dan lokal tidak dapat menerbitkan sekuritas semacam ini tanpa jaminan surat kredit dari bank atau perusahaan asuransi yang menjamin pembayaran pokok dan bunga kepada investor jika pemerintah daerah gagal memenuhi kewajiban di masa depannya. Oleh karena itu, jaminan surat kredit menjamin pembayaran jika pemerintah daerah tidak dapat membayar. Misalnya, negara di bagian Europe menghadapi masalah keuangan dalam membayar bunga yang dijanjikan dan atau pokok utang pada obligasi yang diterbitkannya. Jika arus kas pemerintah daerah cukup kuat untuk melunasi pokok dan bunga utang yang diterbitkannya, jaminan surat kredit yang diterbitkan oleh lembaga keuangan akan kadaluarsa tanpa digunakan. Tidak ada yang tercatat di neraca lembaga keuangan saat itu atau di masa depannya lagi. Namun, biaya yang diperoleh dari penerbitan jaminan surat kredit ini tercatat di laporan laba rugi lembaga keuangan. Akibatnya,
Kemampuan untuk memperoleh pendapatan biaya tanpa membebani atau memperluas neraca telah menjadi motivasi penting bagi lembaga keuangan untuk mengejar bisnis di luar neraca mereka. Sayangnya, aktivitas seperti ini tidak bebas risiko. Misalnya, pemerintah daerah gagal bayar bunga atau pokok obligasinya, maka kewajiban kontingensi atau jaminan yang diterbitkan oleh lembaga keuangan menjadi kewajiban aktual yang tercatat dalam neraca lembaga keuangan. Artinya, lembaga keuangan harus menggunakan modal sendiri untuk mengganti kerugian investor obligasi di bagian daerah tersebut. Surat surat kredit hanyalah salah satu contoh aktivitas di luar neraca. Contoh lainnya meliputi komitmen pinjaman oleh bank, kontrak layanan hipotek oleh lembaga pembiayaan, dan posisi dalam kontrak berjangka, futures, swap, dan sekuritas derivatif lainnya oleh hampir semua lembaga keuangan yang besar. Meskipun beberapa aktivitas ini dirancang untuk mengurangi paparan lembaga keuangan terhadap risiko kredit, suku bunga atau valuta asing, pengelolaan yang buruk atau penggunaan spekulasi instrumen ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi lembaga keuangan. Memang seperti yang terlihat selama krisis di tahun 2008 sampai tahun 2009, kerugian signifikan dalam aktivitas di luar neraca seperti OBC, misalnya swap default credit, dapat menyebabkan lembaga keuangan gagal sama seperti kerugian besar. Akibat default neraca dan risiko bunga dapat menyebabkan lembaga keuangan ini gagal. Next. Nah, selanjutnya ada teknologi and operational risiko. Risiko teknologi dan risiko operasional merupakan dua jenis risiko yang saling berkaitan erat dan dalam beberapa dekade terakhir menjadi perhatian utama bagi manajer lembaga keuangan serta regulator. Bank for International Settlement mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko kerugian yang timbul akibat kegagalan atau ketidakcukupan proses internal, manusia, sistem, atau akibat peristiwa eksternal. Beberapa lembaga keuangan juga memasukkan risiko reputasi dan risiko strategis ke dalam cakupan risiko operasional yang lebih luas. Jadi, secara garis besar, risiko teknologi dan risiko operasional merupakan dua dimensi risiko yang memiliki hubungan kausalitas yang erat, di mana kegagalan atau ketidak kekuatan teknologi sering menjadi pemicu langsung bagi munculnya resiko operasional. Sehingga dalam beberapa dekade terakhir, kedua resiko ini telah menjadi fokus perhatian kritis bagi para manajer lembaga keuangan dan badan pengawas di seluruh dunia. Bank for International Settlement sebagai otoritas moneter global secara formal mendefinisikan risiko operasional sebagai potensi kerugian finansial yang bersumber dari kekurangan atau kegagalan yang berasal dari internal organisasi, meliputi proses bisnis, faktor sumber daya manusia, dan sistem teknologi, maupun yang disebabkan oleh kejadian eksternal di luar kendali lembaga. Dalam praktiknya, banyak lembaga keuangan memperluas cakupan definisi operasional ini dengan memasukkan elemen risiko reputasi, yaitu kerusakan nama baik akibat pemberitaan negatif, dan risiko strategis seperti kerugian dari kegagalan dalam ekspansi atau merger, sehingga membentuk sebuah kerangka manajemen risiko yang lebih komprehensif dan holistik. Selanjutnya, peran dan tujuan inovasi teknologi di lembaga keuangan. Pada dekade 1990-an dan 2000-an, terjadi investasi besar-besaran dalam teknologi oleh bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan investasi. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi operasional yang tercermin dalam ada 3 jenis. Yang pertama tingkat retail, penyediaan layanan perbankan digital, cek saldo, transfer, pembayaran tagihan melalui perangkat elektronik pribadi. Lalu jenis kedua itu tingkat wholesale, yaitu pengembangan sistem transfer elektronik seperti automated clearing house atau ACH dan jaringan chips. Lalu yang ketiga, infrastruktur global. Contohnya, sistem satelit proprietary yang menghubungkan operasi Citigroup di lebih dari 100 negara secara real time.
Tujuan utama ekspansi teknologi ini adalah untuk menurunkan biaya operasi, meningkatkan keuntungan, dan merebut pasar baru dengan memanfaatkan ekonomi skala, yaitu penurunan biaya rata-rata melalui peningkatan output dan ekonomi lingkup atau sinergi biaya dengan memproduksi lebih dari satu output menggunakan input yang sama, seperti data nasabah untuk produk pinjaman dan asuransi. Jadi pada era digitalisasi yang dimulai secara masif pada 1990-an dan 2000-an, berbagai entitas keuangan seperti bank komersial, perusahaan asuransi, dan manajer investasi melakukan alokasi modal yang sangat signifikan ke dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan utama untuk mentransformasi efisiensi operasional, mempercepat proses bisnis, dan meningkatkan pengalaman pengguna akhir. Pada segmen retail ini, investasi ini diwujudkan dalam bentuk pengembangan platform perbankan digital dan mobile yang memungkinkan nasabah mengakses beragam layanan finansial, mulai dari pemantauan saldo, transfer dana, rekening, pengelolaan portofolio, hingga pembayaran tagihan secara mandiri melalui perangkat elektronik pribadi mereka kapan saja dan di mana saja. Sementara pada segmen korporat atau wholesale, inovasi difokuskan pada pembangunan dan integrasi sistem transfer elektronik berkecepatan tinggi dan aman, seperti jaringan automated clearing house untuk transaksi batch dan clearing house interbank payment system atau CHIPS untuk penyelesaian pembayaran grosir antar bank secara real time. Lebih lanjut, pada level infrastruktur global, perusahaan jasa keuangan raksasa seperti Citigroup bahkan mengoperasikan sistem satelit proprietary yang menghubungkan seluruh cabang dan anak perusahaannya di lebih dari 100 negara dalam sebuah jaringan komunikasi data yang terintegrasi dan berjalan secara real time, sehingga memungkinkan koordinasi dan pengambilan keputusan yang seragam dan cepat. Secara fundamental, tujuan strategis dari seluruh ekspansi teknologi ini adalah untuk mencapai penurunan biaya operasi rata-rata atau ekonomi skala melalui peningkatan volume output layanan keuangan, sekaligus menciptakan sinergi biaya atau ekonomi lingkup dengan memanfaatkan sumber daya atau input yang sama seperti basis data nasabah untuk menghasilkan dan memasarkan lebih dari satu produk. Misalnya menggunakan profil risiko dan demografi nasabah yang sama untuk menawarkan produk kredit sekaligus produk asuransi jiwa. Nah, selanjutnya itu ada risiko teknologi dan konsekuensinya. Resiko teknologi muncul ketika investasi teknologi gagal menghasilkan penghematan biaya yang diantisipasi. Contohnya itu ada diseconomies of scale, terjadi akibat kapasitas berlebih, teknologi yang berlebihan, dan inefisiensi birokrasi yang memburuk seiring pertumbuhan lembaga keuangan. Lalu yang kedua itu diseconomies of scope, terjadi ketika lembaga keuangan gagal menghasilkan energi atau penghematan biaya melalui investasi teknologi baru. Kegagalan teknologi dapat mengakibatkan hilangnya efisiensi kompetitif dan bahkan kegagalan jangka panjang LK sebaliknya. Sebaliknya, keberhasilan investasi teknologi dapat menghasilkan keunggulan kinerja dan inovasi produk. Jadi, resiko teknologi secara spesifik termanifestasi ketika investasi besar dalam infrastruktur dan sistem teknologi informasi tidak mampu menghasilkan nilai ekonomi yang diharapkan, baik dalam bentuk pengangguran biaya per unit atau ekonomi skala maupun penciptaan efisiensi bersama dari produksi multiproduk atau ekonomi lingkup. Diseconomies of scale terjadi ketika lembaga keuangan mengalami pemborosan sumber daya akibat kapasitas teknologi yang berlebihan dan tidak termanfaatkan. Duplikasi sistem yang redundan, serta kompleksitas birokrasi dan inefisiensi organisasional yang justru semakin memburuk seiring dengan membesarnya skala operasi lembaga tersebut. Sementara itu, diseconomies of scope muncul ketika lembaga keuangan gagal merealisasikan sinergi atau penghematan biaya dari investasi teknologi baru. Misalnya, ketidakmampuan untuk mengintegrasikan data dari berbagai lini bisnis ke dalam
sebuah platform analitik terpadu yang dapat menghasilkan penawaran produk lintas segmentasi yang efektif. Kegagalan dalam mengelola risiko teknologi ini berpotensi menyebabkan penurunan tajam dalam daya saing dan efisiensi operasional lembaga keuangan, yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang. Sebaliknya, keberhasilan dalam mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi yang tepat dapat menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, memungkinkan inovasi produk dan layanan yang disruptif, serta memperkuat ketahanan dan prospek pertumbuhan lembaga keuangan di tengah persaingan industri yang semakin ketat. Nah, selanjutnya itu ada resiko operasional dan sumber-sumbernya. Resiko operasional berkaitan erat dengan resiko teknologi, tapi tidak hanya berasal darinya. Resiko ini muncul dari kegagalan proses, orang, sistem, atau kejadian eksternal. Sumber teknologi terutama dari malfungsi teknologi atau kegagalan sistem penduduk atau back office. Contohnya adalah kasus pencurian data besar-besaran di Heartland Payment System tahun 2009 dan Target Stores di tahun 2013 akibat serangan malware dan peretasan. Insiden seperti ini dapat menyebabkan dislokasi besar dan mengganggu sistem keuangan. Lalu yang kedua itu ada sumber non-teknologis, termasuk kecurangan dan kesalahan karyawan. Contoh nyata adalah kasus London Well atau Brunei Excel di JP Morgan Chase di posisi kredit default swap yang sangat besar mengakibatkan kerugian senilai 6,2 miliar dolar. Aktivitas semacam ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial langsung, tapi juga merusak reputasi lembaga keuangan yang bersangkutan. Jadi meskipun sering dipicu oleh faktor meskipun sering dipicu oleh faktor teknologi, memiliki cakupan sumber yang lebih luas yang mencakup seluruh aspek internal dan eksternal operasional sebuah lembaga keuangan. Dari perspektif sumber teknologi, resiko ini terutama muncul dari malfungsi kritis pada sistem teknologi informasi, kegagalan infrastruktur pendukung seperti pusat data atau jaringan, atau kerentanan keamanan cyber, sebagaimana diilustrasikan oleh dua kasus monumental. Pertama, pencurian sekitar 130 juta data kartu kredit dan debit dari Heartland Payment System pada tahun 2009 melalui malware yang menyusup ke dalam jaringan pemrosesan pembayaran. Dan kedua, peretasan sistem pembayaran Target Store pada tahun 2013 di puncak musim belanja Natal yang mengakibatkan kebocoran 110 juta rekaman data pelanggan. Insiden semacam ini, meskipun frekuensi yang relatif rendah, dapat menimbulkan gangguan operasional yang masif, kerugian finansial langsung, denda regulasi, serta erosi kepercayaan publik. Di sisi lain, sumber resiko operasional non-teknologis seringkali berasal dari faktor manusia, berupa kecurangan atau fraud, atau kesalahan human error yang dilakukan oleh karyawan atau pihak internal. Dengan contoh yang sangat terkenal adalah kasus trader JP Morgan Chase atau Bruno Excel yang dijuluki The London Well yang pada tahun 2012 melakukan perdagangan derivatif kredit default swap dalam posisi yang sangat besar dan kompleks dengan spekulasi bahwa krisis finansial di Eropa akan memburuk. Ketika intervensi kebijakan justru mencegah krisis tersebut, posisi perdagangan Excel menjadi sangat tidak menguntungkan. Lebih parah lagi, karena ukuran pasar CDS yang terbesar dan volume transaksinya yang terlalu besar, aktivitasnya menjadi mudah dilacak oleh hedge fund lain yang kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil posisi berlawanan, sehingga memicu spiral kerugian yang akhirnya memaksa JP Morgan Chase menutup posisi tersebut dengan kerugian mencapai 6,2 miliar dolar yang tidak hanya berdampak finansial tapi juga merusak reputasi bank sebagai institusi yang prudent dalam manajemen risiko. Nah, selanjutnya itu resiko reputasi sebagai bagian dari resiko operasional. Resiko operasional yang bersumber dari faktor non-teknologis, khususnya yang berasal dari manusia seperti kecurangan dan kesalahan strategis, seringkali menimbulkan dampak yang lebih kompleks dan multidimensional dibandingkan sekadar kerugian finansial langsung. Kasus Bruno Excel di JP Morgan Chase berfungsi sebagai studi kasus
paradigmatik yang mengungkapkan bagaimana sebuah keputusan perdagangan yang sangat agresif dan kurang terawasi dalam instrumen derivatif kompleks seperti kredit default swap yang dilakukan dengan ekspektasi terhadap gejolak pasar Eropa dapat berbalik menjadi bencana operasional ketika kondisi pasar justru bergerak stabil akibat intervensi moneter dan fiskal. Kerugian sebesar 6,2 miliar dolar yang diderita tidak hanya mempresentasikan kegagalan dalam model risiko dan pengendalian internal, tetapi juga memicu reaksi berantai di pasar keuangan, menarik investasi regulasi yang intens, serta yang paling krusial menimbulkan kerusakan reputasi mendalam dan berkepanjangan terhadap institusi tersebut. Federal Reserve secara eksplisit memasukkan risiko reputasi ke dalam rangka risiko operasional, mendefinisikannya sebagai potensi penurunan basis pelanggan, litigasi yang mahal, dan penyusutan pendapatan akibat publikasi negatif, sehingga menegaskan bahwa integritas kepercayaan dan citra publik merupakan aset intangible yang sangat vital bagi kelangsungan hidup dan profitabilitas sebuah lembaga keuangan yang jangka panjang. Nah, selanjutnya ke insolvensi risiko. Risiko insolvensi didefinisikan sebagai risiko di mana sumber daya modal atau ekuitas pemilik lembaga keuangan tersapu atau mendekati nol akibat kerugian yang timbul. Secara teknis, kondisi insolven terjadi ketika nilai kewajiban LK melebihi nilai asetnya, yang secara praktis tercermin dari terkikisnya modal inti hingga titik kritis. Risiko ini bukanlah risiko yang berdiri sendiri, melainkan merupakan konsekuensi atau hasil akhir dari materialisasi satu atau lebih risiko sebelumnya, seperti risiko bunga, kredit, likuiditas, valuta asing, negara, pasar, rekening administratif, atau off-balance sheet, dan teknologi. Penyebab dan contoh materialisasi risiko insolvensi terjadi ketika kerugian dari berbagai risiko yang diambil LK tidak dapat lagi diserap oleh buffer modal yang dimiliki. Contoh nyata selama krisis keuangan 2008 mengilustrasikan hal ini. Yang pertama ada Washington Mutual atau WAMU. Lembaga ini menanggung kerugian berat dari portofolio on dan off balance sheet-nya selama krisis. Modal pasarnya anjlok dari 43 miliar dolar di akhir tahun 2006 menjadi hanya 3,5 miliar dolar pada September 2008. Akibatnya WAMU diambil oleh FDIC dan dijual kepada JP Morgan Chase. Lalu yang kedua itu ada Citigroup. Sebagai bank terbesar di Amerika Serikat saat itu, Citigroup hampir mengalami kegagalan pada Maret 2009 dengan harga saham di bawah $1. Untuk mencegah insolvensi yang berdampak sistemik atau too big to fail, Citigroup mendapat paket penyelamatan pemerintah yang mencakup jaminan kerugian hingga 306 miliar dolar dan suntikan modal tunai 20 miliar dolar. Secara keseluruhan, lebih dari 700 bank menerima total 205 miliar dana pemerintah melalui capital purchase program pada tahun 2008 sampai 2009 untuk menopang modal dan mencegah kolaps. Lalu ada peran modal sebagai buffer utama. Kemampuan suatu LK untuk bertahan dari berbagai guncangan risiko sangat bergantung pada tingkat kecukupan modal atau capital adequacy. Prinsip dasarnya adalah semakin tinggi rasio modal ekuitas terhadap dana pinjaman, semakin rendah leverage, semakin kuat ketahanan LK tersebut untuk menyerap kerugian, baik yang berasal dari pergerakan suku bunga yang merugikan, kerugian kredit tak terduga, maupun sumber risiko lainnya. Modal berfungsi sebagai penyangga atau buffer yang melindungi LK dari ketidakmampuan memenuhi kewajibannya, sehingga mencegah terjadinya insolvensi. Fokus manajemen dan regulator. Karena perannya yang krusial, tingkat kecukupan modal menjadi fokus pengawasan utama bagi baik manajemen internal LK maupun regulator seperti otoritas perbankan. Modal yang memadai dinilai sebagai indikator kunci kemampuan suatu LK untuk tetap solven, mampu memenuhi semua kewajiban jangka panjang, meskipun menghadapi berbagai eksposur risiko. Lalu yang kedua, tumbuh secara berkelanjutan dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian. Penentuan tingkat kecukupan modal yang ideal untuk mengelola keseluruhan eksposur risiko sebuah LK merupakan bahasan kompleks yang melibatkan aspek regulasi dan manajemen risiko terintegrasi. Lalu ada order risiko and interaction of risiko.
Dalam pengelolaan lembaga keuangan terdapat berbagai jenis risiko utama secara terus-menerus mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial dan strategi manajemen risiko. Risiko-risiko tersebut meliputi ada 10 risiko, risiko suku bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko nilai tukar, risiko negara atau kedaulatan, risiko pasar, risiko transaksi di luar neraca atau off balance sheet, risiko teknologi, risiko operasional, dan terakhir risiko kebangkrutan atau insolvensi risiko. Meskipun setiap risiko sering dibahas secara terpisah, dalam praktiknya risiko-risiko tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Selanjutnya itu saling keterkaitan dan interaksi antar risiko utama. Ke-10 risiko utama yang telah diidentifikasi yaitu risiko bunga, kredit, likuiditas, valuta asing, negara, pasar, rekening administratif, teknologi, operasional, dan insolvensi tidak berdiri sendiri. Dalam realitas operasional, risiko-risiko ini saling bergantung dan berinteraksi. Contoh interaksi, kenaikan suku bunga dapat menyulitkan nasabah korporasi dan individu dalam memenuhi pembayaran utang mereka. Hal ini menunjukkan korelasi positif antara risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko rekening administratif. Selanjutnya, jika LK mengandalkan arus pembayaran pinjaman tersebut untuk mengelola risiko likuiditas, maka gangguan pembayaran akan mempengaruhi likuiditas. Ketidakmampuan nasabah membayar juga berdampak pada pendapatan dan profitabilitas LK, yang pada akhirnya mengerus posisi modal. Lalu ada interaksi lainnya, perubahan nilai tukar, mata uang asing juga memiliki korelasi tinggi dan pergerakan suku bunga. Kebijakan moneter bank sentral seperti perubahan suku bunga Fed Funds sering kali berdampak simultan terhadap nilai tukar. Lalu ada risiko kejadian atau diskrit. Selain risiko utama yang bersifat terus-menerus atau continuous, LK juga menghadapi risiko kejadian diskrit, yaitu guncangan yang terjadi secara tiba-tiba dan bersifat peristiwa. Meski sering dikategorikan sebagai bagian dari risiko operasional, dampaknya signifikan. Yang pertama, ada 3, yaitu ada perubahan regulasi mendadak. Perubahan kebijakan regulasi dapat secara drastis mengubah landscape kompetisi dan risiko. Misalnya pencabutan hambatan regulasi untuk aktivitas lending atau ekspansi geografis. Contohnya itu deregulasi interstate branching 1994, Financial Service Modernization Act atau 1999, dan Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act tahun 2010. Lalu yang kedua itu ada guncangan eksternal ekstrim, peristiwa di luar kendali LK yang menyebabkan gejolak pasar mendadak seperti perang, revolusi, atau keruntuhan pasar secara tiba-tiba. Contohnya itu krisis pasar saham 1929 dan 2008. Lalu yang kedua itu serangan terorisme, contohnya itu 11 September 2001. Lalu yang ketiga itu resiko kejadian internal dan eksternal lainnya, termasuk kecurangan atau fraud, pencurian, bencana alam, badai, malpraktik, dan pelanggaran kepercayaan fidusia. Semua kejadian ini berpotensi menyebabkan kegagalan atau kerugian parah bagi lembaga keuangan. Namun, sifatnya sangat sulit untuk dimodelkan dan diprediksi. Selanjutnya ada resiko makroekonomi atau resiko sistematis. Lembaga keuangan juga terpapar pada resiko makroekonomi yang lebih luas yang mempengaruhi seluruh sistem dan berpotensi memperburuk berbagai resiko spesifik. Contoh faktor makroekonomi, peningkatan inflasi, volatilitas inflasi, dan pengangguran dapat berdampak langsung dan tidak langsung terhadap tingkat eksposur resiko suku bunga, kredit, dan likuiditas sebuah LK. Lalu ilustrasi nyatanya, tingkat pengangguran Amerika Serikat yang melampaui 10% pada musim gugur 2009 yang tertinggi sejak 1992, menyebabkan peningkatan dramatis dalam risiko kredit, hilangnya sekitar 8 juta pekerjaan selama resesi membuat banyak peminjam kesulitan melanjutkan pembayaran pinjaman, sehingga secara langsung meningkatkan kerugian kredit yang diantisipasi oleh lembaga keuangan. Nah, kesimpulannya, dari bab ini memberikan gambaran pendahuluan mengenai 10 resiko utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan modern, yang secara langsung mempengaruhi stabilitas, profitabilitas, dan kelangsungan usahanya.
Resiko bunga muncul ketika terjadi ketidaksesuaian jatuh tempo antara aset dan liabilitas, sehingga perubahan tingkat suku bunga dapat menekan pendapatan maupun nilai ekonomi lembaga. Resiko kredit timbul ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya, yang berdampak pada kualitas aset dan potensi kerugian. Risiko likuiditas terjadi apabila lembaga tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek akibat penarikan dana besar-besaran atau kesulitan memperoleh pendanaan kembali. Bagi lembaga yang beroperasi secara internasional, terdapat tambahan risiko berupa risiko nilai tukar akibat fluktuasi kurs mata uang serta risiko kedaulatan yang berkaitan dengan kemungkinan suatu negara gagal memenuhi kewajibannya atau menerapkan kebijakan yang Nah, selanjutnya selain itu, lembaga keuangan juga menghadapi resiko pasar yang timbul dari pergerakan harga pasar yang merugikan, termasuk perubahan suku bunga, nilai tukar, dan harga aset lainnya pada portofolio perdagangan. Aktivitas modern di luar neraca seperti komitmen pinjaman dan kontrak derivatif menimbulkan resiko kontingensi yang dikenal sebagai risiko off balance sheet. Perkembangan teknologi dan otomatisasi menghadirkan risiko teknologi apabila sistem gagal atau investasi teknologi tidak memberikan manfaat sesuai harapan. Risiko operasional mencakup kerugian akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, gangguan sistem, maupun peristiwa eksternal seperti kecurangan. Seluruh risiko tersebut pada akhirnya dapat bermuara pada risiko kebangkrutan, yaitu kondisi ketika modal lembaga tidak lagi memadai untuk menyerap kerugian yang terjadi. Berbagai risiko ini saling berinteraksi dan tidak dapat dipandang secara terpisah. Upaya untuk mengurangi satu jenis risiko dapat meningkatkan paparan terhadap risiko lainnya, sehingga manajemen lembaga keuangan harus mampu melakukan pertimbangan dan trade-off risiko secara hati-hati. Keberhasilan atau kegagalan lembaga keuangan modern sangat ditentukan oleh efektivitas pengelolaan risiko secara terintegrasi yang menjadi landasan penting bagi pembahasan lebih lanjut mengenai masing-masing jenis risiko pada bagian berikut. Selanjutnya di sini kami juga memasukkan beberapa ada 2 latihan soal yang ada di buku. Boleh di next. Oke. Latihan soal yang pertama itu ada di soal nomor 6 yang ada di buku, di mana di soal itu mempertimbangkan ketika sebuah lembaga keuangan menerbitkan kewajiban senilai 100 juta dolar dengan jatuh tempo 1 tahun untuk membiayai sebuah pembelian aset. Nilainya juga 1 juta dolar dengan jatuh temponya 2 tahun. Lalu dimisalkan biaya dana atau biaya kewajiban untuk lembaga keuangan adalah 5% per tahun dengan pengembalian atas aset itu 8% per tahun. Yang dipertanyakan yang pertama itu hitung selisih keuntungan atau profit spread dan nilai keuntungan dalam dolar pada tahun pertama. Yang B itu hitung selisih keuntungan dan nilai keuntungan dalam dolar pada 2 tahun jika lembaga keuangan dapat membiayai kewajibannya sebesar 5%. Yang C itu jika suku bunga naik dan lembaga keuangan dapat meminjam kewajiban 1 tahun baru sebesar 9% pada tahun yang kedua. Nah, hitung selisih keuntungan dan nilai keuntungan dalam dolar di tahun yang kedua. Yang terakhir yang D, jika suku bunga turun dan lembaga keuangan itu juga bisa meminjam 1 tahun baru sebesar 3% pada tahun kedua, hitung selisih keuntungan dalam nilai keuntungan pada dolar pada tahun yang kedua. Next, untuk jawabannya. Oke, untuk jawabannya, maka diketahui bahwa nilai aset lembaga keuangan tersebut itu senilai 100 juta dolar yang jatuh temponya 2 tahun dan pengembaliannya 8% per tahun dan itu flat atau fix. Dan kewajibannya di awal itu juga 100 juta dolar, jatuh temponya 1 tahun dengan biaya 5% per tahun. Nah, untuk yang soal yang pertama, untuk mengetahui keuntungan atau profit di tahun yang pertama, maka
maka biaya dana di tahun pertama itu kan 5%, lalu kemudian ada pengembalian asetnya itu 8%. Nah, maka selisih keuntungan itu ada 3% per tahun. Nah, maka keuntungan dalam dolarnya itu adalah 8% dikali 5%, yaitu 3% dikali dengan 100 juta dolar. Maka keuntungan di tahun pertama itu ada 3 juta dolar. Yang B, di tahun kedua, jika ada biaya dana baru 5%. Pengembalian aset tetapnya tetap 8%, kemudian biaya dana barunya menjadi 5%. Maka selisih keuntungannya itu sama, 8% dikurang 5% jadi 3%, maka keuntungan dalam dolarnya menjadi 3 juta dolar, sama dengan keuntungan di tahun yang pertama. Yang C, di tahun kedua itu ada biaya dana baru, yaitu 9%, pengembalian asetnya itu kan 8% dan biaya dananya 9%. Maka tidak ada keuntungan yang terjadi, justru ada kerugian 1%. Karena pengembalian asetnya itu secara presentasi dari pengembalian itu hanya 8%, sedangkan biaya dana barunya itu 9%. Maka kerugiannya itu adalah 1% dikali dengan 100 juta dolar, yaitu terjadi kerugian 1 juta dolar. Yang ke soal terakhir, yang D, di tahun kedua ada biaya baru dengan biaya dana baru sebesar 3%. Sama pengembalian asetnya masih tetap 8% dengan biaya dana 3%, maka selisih keuntungannya menjadi 8% dikurang 3% menjadi 5%. Maka keuntungan dalam dolarnya itu adalah 5% dikali dengan 100 juta dolar, yaitu 5 juta dolar. Next. Selanjutnya itu contoh soal nomor 7 dari buku juga, yaitu soalnya itu pertimbangan sebuah lembaga keuangan yang menerbitkan kewajiban senilai 200 juta dolar dengan jatuh tempo 2 tahun untuk membiayai pembelian aset senilai 200 juta dengan jatuh tempo 1 tahun. Misalkan biaya dana atau kewajiban untuk lembaga keuangan adalah 5% per tahun dan pengembalian atas asetnya adalah 9% per tahun. Yang kita disuruh untuk menghitung selisih keuntungan dan nilai keuntungan dalam dolar pada tahun pertama. Dan pertanyaan kedua, menghitung selisih keuntungan dan nilai keuntungan dalam dolar pada tahun kedua jika lembaga keuangan dapat menginvestasikan kembali asetnya pada angka 9%. Yang ketiga, jika suku bunga turun dan lembaga keuangan dapat berinvestasi dalam aset 1 tahun pada 6% pada tahun kedua, dihitung selisih keuntungan dan nilai keuntungan dalam dolar pada tahun kedua. Yang terakhir, jika suku bunga naik dan lembaga keuangan dapat berinvestasi dalam aset 1 tahun pada angka 11% di tahun kedua, menghitung selisih keuntungan dan nilai keuntungan dalam dolar pada tahun kedua. Nah, di sini pertama-tama kita mengklasifikasikan soal tersebut, di mana ada kewajiban sebesar 200 juta dolar dengan jatuh temponya itu 2 tahun, dan biaya tetapnya itu di angka 5% per tahun. Ada aset 200 juta dolar, jatuh temponya 1 tahun, dan pengembalian awalnya itu 9% per tahun. Nah, yang pertama kita menjawab pertanyaan A, yaitu mencari keuntungan atau selisih keuntungan tahun pertama, di mana biaya dana 5%, pengembalian aset 9%, sehingga selisih keuntungannya itu 9% dikurang 5% yaitu 4%. Dan keuntungan dalam dolarnya itu 0,09 dikurang 0,05 dikali 200 juta dolar. Hasilnya itu ada di angka 8 juta dolar. Pertanyaan kedua, yaitu tahun kedua jika aset diinvestasikan kembali pada angka 9%. Ada tadi biaya tetapnya 5%, selisih keuntungannya itu ada 4% karena 9% dikurang 5%. Sehingga keuntungan dalam dolar di tahun kedua tetap di angka 8 juta dolar. Pertanyaan ketiga itu di tahun kedua jika pengembalian aset baru itu sebesar 6%. Tadi ada biaya dana yang tetap itu 5%, sehingga selisih keuntungannya itu di angka 1%. Karena pengembalian aset baru sebesar 6% dikurang dengan biaya dana tetap yaitu 5%. Di mana untuk keuntungannya sendiri itu 0,06 dikurang 0,05 itu dikali dengan 200 juta dolar. Hasilnya itu 2 juta dolar. Dan pertanyaan terakhir, di tahun kedua jika pengembalian aset baru sebesar 11%, ada biaya dana tetap sebesar 5%, selisih keuntungannya menjadi 6% karena 11% dikurang 5%. Sehingga keuntungan dolar di tahun kedua yaitu
6% atau 0,06 dikali 200 juta dolar dengan hasil 12 juta dolar. Next. Demikian presentasi kami, Ju. Terima kasih dan maaf jika ada salah kata atau kurang kalimat, kurang kata dari kami kelompok 1.